Makin romantis Ria Ricis dan Evan DC belakangan ini, keduanya sering menciptakan kebersamaan. Beberapa kali, Evan terlihat ditemani Ria Ricis saat manggung. Pada setiap kesempatan bersama, Ria Ricis terlihat bersemangat. Di sisi Evan, ia pun mengaku merasa bahagia ketika ditemani Ria Ricis. Ditambah lagi, Ricis membawakannya bekal makanan kesukaannya. Bentuk perhatian Ricis tersebut rupanya membuat Evan bertambah bahagia. Evan juga mengaku dirinya sudah beberapa kali bermain dengan Moana, putri Ricis. Lantas, seperti apa ungkapan perasaan Ria Ricis usai menemani Evan konser? Benarkah Ricis sampai membawakan makanan kesukaan Evan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh kabar kedekatan Ria Ricis dengan Evan DC, keduanya seringkali terlihat merangkai kebersamaan. Beberapa waktu lalu, Ricis diketahui ikut menemani Evan DC yang tengah manggung. Usai tampil, Evan yang ditemui awak media membenarkan kebersamaan yang ia rangkai bersama Ria Ricis. Evan menyebut bahwa dirinya merasa happy ketika ditemani Ria Ricis saat konser. Ia bertambah gembira lagi ketika Ria Ricis membawakannya bekal makanan kesukaannya. Evan bahkan juga mengakui bahwa ia sudah pernah bermain dengan Moana, putri Ria Ricis. Terkait kedekatan keduanya, Evan mengaku mendapat dukungan kuat baik dari para sahabat maupun dari lingkungan keluarga. Seperti inilah ungkapan manis Evan usai manggung kemarin. Evan mungkin seperti apa hari ini ditemani Kak Ricis? Happy udah ya? Udah, bentar. Emang udah sangat apa sih Kak? Udah aman. Ricis pernah main sama Kak Moana juga. Udah. Mungkin Kak Ricis sendiri di mata Kak Evan sih seperti apa sih Kak Evan? Aman, udah. Tadi dibawain apa Kak Evan? Tadi sempat dibawain bekal atau apa sih? Seperti apa? Happy lah ini happy udah. Tapi untuk support dari lingkungan sendiri dan teman-teman dari keluarga mungkin seperti apa Kak Evan? Positif sih namanya. Kak Ricis gimana Kak Evan orangnya seperti apa? Baik. Nah yang lain Mona juga suka main sama yang bersangkutan gitu, si orangnya baik sih. Aksi Ria Ricis menemani Evan manggung bukan hanya sekali tapi sudah beberapa kali ia lakukan. Ricis terlihat bersemangat ketika menemani Eva yang tengah manggung. Energinya terlihat berlebih, apalagi ketika Evan menunjukkan kehebatannya dalam meniup saksofon. Tapi kali ini, Ria Ricis tidak hanya hadir, ia juga menunjukkan kepeduliannya terhadap Evan, karena kabarnya Ria Ricis juga membawakan makanan kesukaan Evan. Benarkah demikian? Iya support aja, support Mas Denny. Tadi bawa makanan kamu yang masakin sendiri atau gimana? Atau masakan seperti apa Kak? Itu kanan. Mana bang? Sini nih. Emang intens komunikasi atau gimana? Tahan dulu lagi, kita mundur. Farhan. Maaf ya. Sebelumnya, Ria Ricis angkat bicara terkait kabar kedekatannya dengan seorang pria yang bernama Evan DC, yaitu personel band Denny Caknan. Keduanya memang telah ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen di sosial media. Menanggapi kabar tersebut, Ria Ricis pun membenarkan bahwa saat ini ia sedang dalam tahap perkenalan atau penjajakan dengan peniup saksofon ini. Pada fase perkenalan tersebut, Ricis terlihat sering menikmati kebersamaan dengan Evan. Tak hanya di panggung musik, tetapi juga di alam bebas, dengan melakukan arung jeram atau rafting bersama. Rupanya perkenalan Ricis dengan Evan sudah berlangsung lama, yaitu setahun lebih belakangan ini. Namun, jawaban Ricis sangat mengejutkan ketika ditanya soal rencana untuk menikah lagi. Lucu banget langsung panas langsung gerak seru-seruannya kemarin seru gitu bucin kayak gitu. Jadi kemarin menghabiskan waktu bersama-sama untuk melakukan olahraga alam, yaitu kemarin rafting bersama teman-teman.
begitu. Enggak lah, karena emang dari dulu emang suka kan, dari dulu juga pernah cover, terus karena akhir-akhir ini lagi dapat waktu luang, terus kata manajer aku, kata Mbak Iva, mau gak nonton konser? Enggak kan kalau Mas Evan kan dia memang guest star-nya kan, dia bintangnya, jadi aku yang nonton aja. Panas ya. Ya penjajakan aja, perkenalan, ya orangnya seru, orangnya baik. Jadi biarin aja Kawa ngurus pernikahan yang lain, saya emang nggak usah dulu, saya nanti dulu. Saya penjajakan dulu, perkenalan dulu, orangnya baik. Nggak terlalu jauh itu ya, jadi kita penjajakan dulu, perkenalan dulu. Kita lihat dulu ke depannya seperti apa. Orangnya baik kok, orangnya sopan, bahasa cintanya terkumpul semua ya. Dia kemarin juga banyak kasih kado. Nggak, belum memikirkan ke sejauh itu. Cuma perkenalan aja, kenal-kenal, berteman baik. Hati-hati kayak gitu. Kenapa, Ma? Hati-hati atau gimana? Apanya berarti? Hati-hati berarti ya sekarang. Iya, lebih hati-hati. Jadi sama Mas Eva itu emang udah kenal lama banget ya, udah dari setahun lalu kalau nggak salah. Terus baru mulai komunikasinya akhir-akhir ini. Kenalin sih. Enggak. Iya banget. Kenapa? Awal pertama kenalnya Awal pertama. Kenalin banyak banget, kita doain ya guys. Iya. Benar. Amin. Baru kenal-kenalan aja, penjajakan aja. Kenapa? Sapi yuk. Kenalnya di lokasi konser kalau nggak salah tahun lalu itu di daerah mana ya? Aku lupa. Di Jakarta kok, masih di Jakarta. Di sisi lain, kakak Ria Ricis, yaitu Oki Setiana Dewi, mengaku tidak tahu kabar bahwa adiknya kini sedang dekat dengan seorang pria, Evan DC. Oki mengaku tidak tahu karena ia tidak mengikuti perkembangan di sosial media akibat kesibukan dirinya dengan urusan kuliahnya saat ini di Mesir. Menurut Oki, sang adik pun tidak bercerita apa-apa terkait kedekatannya dengan Evan, jadi tidak tahu tentang kabar tersebut. Menurutnya, obrolan mereka yang dibahas di grup keluarganya adalah terkait masalah sehari-hari yang mereka jalani, bukan urusan asmara. Pertama-tama saya nggak terlalu mengikuti perkembangan atau pemberitaan apapun di sosial media karena di Mesir sendiri udah terlalu sibuk ya dengan berbagai macam pembelajaran. Jadi saya nggak dengar apa-apa sebenarnya. Jadi saya tahu apa-apa tuh sebenarnya dari teman-teman semua. Teman-teman lebih tahu dibanding dengan saya. Ricis nggak ada cerita apa-apa, jadi kita nggak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Kami bicara sehari-hari, ada grup family, kita bicara sehari-hari, perkara sehari-hari aja. Allah, di Mesir itu susah Mbak, maksudnya belajarnya susah banget gitu. Ya pertama mungkin karena bahasa yang berbeda, kemudian yang kedua mukoror atau bahan pembelajarannya itu banyak sekali. Jadi memang nggak ada waktu banyak untuk ngapa-ngapain selain belajar. Jadi memang hidup saya sekarang fokus banget untuk belajar dan bersama anak-anak. Jadi kalau ditanya hidupnya di mana, di Mesir kayaknya lebih santai. Santainya mungkin lebih ke belajar hampir 24 jam sih. Mengejutkan, pengakuan Ria Ricis tengah dekat dengan salah satu pemain band Denny Caknan. Lantas, seperti apa keinginan Ria Ricis yang inginkan anaknya sekolah di luar negeri mengikuti jejak kakaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Meski gagal menjadi istri, namun Ria Ricis tak ingin gagal sebagai ibu. Ia ingin menjadi ibu yang baik bagi putrinya, Moana. Karena itu, Ricis berkomitmen memberikan yang terbaik kepada putrinya. Ricis sejauh ini merasa bahagia karena perhatian dan kasih sayang yang ia berikan kepada Moana mendapat respon positif dari anaknya. Moana seringkali bilang I love you kepada Ricis. Pernyataan itu tentu bentuk rasa cinta dan sayang Moana kepada ibunya. Lebih dari itu, Ricis pun kini merasa bergembira karena keterlambatan Moana dalam hal bicara sudah mulai membaik. Perkembangan positif itu disusul kemampuan Moana yang mengejutkan. Sekarang ia sudah bisa bicara 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ricis bahkan berencana bahwa jika Moana sudah duduk di sekolah dasar nanti, ia akan menyekolahkannya di luar negeri.
mudah-mudahan aku sih berharapnya pengen menjadi ibu yang baik dan ibu yang ada untuk anakku terus. Aku sih pengennya gitu karena kan madrasah pertama anak ibunya ya, dan aku pengennya bangun tidur yang dilihat pertama adalah ibunya. Dan dia sekarang udah sering ngomong, ibu I love you, bu I love you gitu-gitu. Alhamdulillah. Mona alhamdulillah speech delay-nya sedikit demi sedikit sudah berangsur membaik. Alhamdulillah dia sekarang juga udah 2 bahasa ya, speak English sama Indonesia juga. Dan memang aku punya niatan nanti kalau dia SD mungkin pengen nyekolahin dia di luar negeri, tapi itu masih pemikiran jauh ya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Cuma minta doanya semoga dimudahkan untuk jenjang berikutnya. Tak hanya itu, Ricis juga mengungkapkan alasan dirinya ingin menyekolahkan Moana di luar negeri. Lantaran ia ingin bahwa putrinya kelak menjadi seperti kakaknya, yaitu Oki Setiana Dewi yang menguasai beberapa bahasa. Alasan lain adalah Ricis ingin merasakan kehidupan yang baru di luar negeri. Ya, Ricis akan ikut pindah ke luar negeri ketika Moana kelak sekolah dasar di luar negeri. Seperti diketahui, Oki, kakak Ricis, menguasai beberapa bahasa secara fasih. Lantaran lama belajar di luar negeri, ia pun berharap demikian dengan Moana kelak. Ada beberapa negara yang sudah direncanakan Ricis sebagai tempat Moana kelak menimba ilmu mulai sekolah dasar, yang letaknya tidak begitu jauh dari Indonesia. Ricis pun sudah beberapa kali melakukan survei. Aku ikut pindah. Jadi memang pengennya tuh ikut jejaknya Uma Oki, kan beliau kan juga pindah dan sekolah di luar negeri. Jadi aku pengen lihat Moana tuh kalau misalnya nanti gede, kalau dia memungkinkan dan pengen, aku pengen sekolahin dia di luar negeri. Kepengenannya, manusia berencana, Allah menentukan. Enggak sih, aku ada beberapa negara yang memang dekat, nggak terlalu jauh, tapi mudah-mudahan baik. Karena kemarin juga udah beberapa kali survei sih. Memang tujuan utamanya memang menyekolahkan anak di luar negeri, karena memang ikutin jejak Uma juga. Terus yang kedua pengen kehidupan yang baru tuh seperti apa sih di luar negeri gitu sih. Masih ini aja, masih wacana-wacana abu-abu aja sih. Cuma keinginan doang. Cita-cita aja. Mengejutkan, keinginan Ria Ricis ingin sekolahkan anaknya di luar negeri mengikuti jejak kakaknya, Oki Setiana Dewi. Lantas, seperti apa pula cara Ricis kenalkan Moana ke dunia fashion? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Meski menjadi orang tua tunggal, namun Ria Ricis berusaha keras berperan sebagai ibu yang baik bagi putrinya, Moana. Hal itu terlihat dari upaya Ricis yang sangat memperhatikan minat dan bakat putrinya sejak kecil. Apalagi ketika Ricis melihat bahwa dalam diri putri mungilnya ini tampak ada minat ke dunia fashion. Karena itu, Ricis pun mulai mengenalkan dunia fashion kepada Moana. Bahkan baru-baru ini, Ricis terlihat menggandeng Moana menyaksikan fashion show profesional. Ya, belakangan ini Ricis juga menekuni profesi barunya, yaitu dunia fashion. Setiap kali Ricis hendak naik catwalk, Moana selalu dibawa serta. Selain agar Moana memahami dunia catwalk dengan baik, juga ia tahu apa pekerjaan ibunya. Tak hanya itu, Moana bahkan diarahkan dan diajarkan Ricis tentang dunia fashion saat berada di rumah. Kemarin kan aku jadi muse-nya dari Om Jovian sama Dr. Richard untuk membawakan baju sama kerudung. Nah, kalau hari ini aku nonton dan menjadi support pertama untuk Om Jovian selaku desainer yang memang kita support banget karya-karyanya itu sih. Dan dia juga seneng aja karena kan dia juga udah terbiasa kadang ngeliat ibunya jadi muse atau ngeliat ibunya on the stage, dia juga udah biasa ngeliat, jadi dia emang happy. Dikenalin juga karena memang dia harus tahu pekerjaan dan apa yang dilakukan ibunya juga. Jadi apapun itu yang menurut aku dia harus lihat karena dia harus tahu ibunya pekerjaannya seperti ini. Jadi dia nggak kaget. Mona happy ya kemarin lihat ibu on the stage? Kemarin lihat ibu on the stage happy? Happy gitu?
Epic. Dia udah pinter gaya nih, muter gimana? Turn around. Cara jalannya jadi kayak model gitu. Gimana kalau Alhamdulillah karena ini juga emang dianya yang ada kemauan, karena kalau misalnya kita mau usahain apa kalau dianya nggak ada kemauan ya susah ya. Cuma dianya kemauan, ada kemauan, mau belajar, mau belajar apa? Mau belajar apa? Balet. Dia baru balet tadi Pak. Juga full support apapun yang Moana suka ya. Pasti. Jadi Mona ini kan Senin sampai Jumat dia sekolah normal, sekolah pendidikan jam 8 sampai jam 2. Pulangnya les, malamnya ngaji, ya kan. Sabtu balet, minggunya bola. Kegiatan apa dari itu semua apa sih kayaknya? Yang Mona paling suka apa? Yang Mona paling suka apa? Lesnya. Main bola suka, balet suka gak? Mancing suka mancing. Mancing suka. Semuanya dia suka gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.